Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Saudara-saudara, para mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta yang saya hormati, para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Al-Madkhal fin Nahwi. Hari ini kita akan berbicara tentang kata yang mabni, baik itu isim maupun fiil maupun huruf. Ya, isim, fiil maupun huruf, dan juga isim-isim ghairu munsharif. Baik, kata yang terdiri dari 3 bagian itu, yang dibagi menjadi 3 itu, yaitu isim, fiil, dan huruf. Pada dasarnya kita bisa mengetahui bahwa untuk huruf semuanya mabni. Fiil rata-rata mabni, dan isim rata-rata mu'rab. Nah, ini yang perlu kita pahami di situ. Jadi pada dasarnya nanti dalam pembelajaran ilmu nahwu itu yang banyak dibahas adalah isim. Kemudian fiil, baru huruf sebenarnya tidak dibahas sama sekali dalam nahwu, dalam artian i'rabnya, perubahan, karena tidak berubah sama sekali. Kalau fiil, yang ada fiil madhi, mudhari' dan amar, ini fiil madhi dan fiil amar mabni semua. Sementara fi'il mudhari' ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Sehingga dengan demikian maka bisa diketahui bahwa pembahasan i'rabnya nanti hanya pada fi'il mudhari' yang mu'rab. Tapi itu permasalahannya nanti, pembahasannya nanti. Sekarang kita berbicara tentang yang mabni, ya. Mabni dalam arti tidak ada perubahan di akhir kata, baik perubahan berupa harokat maupun perubahan berupa huruf, yang terjadi perubahannya karena memiliki status tertentu atau karena ada amil-amil tertentu. Ini tidak ada perubahan. Kalau perubahannya itu bukan karena status, bukan karena amil, maka itu bukan i'rab. Tapi memang harus berubah seperti itu. Baik. Untuk huruf tidak perlu kita bicarakan panjang lebar, karena semua huruf mabni, baik mabni fathah, ada juga mabni kasroh, dan juga ada mabni dhammah. Di samping juga mabni sukun. Nah, ini untuk huruf itu penjelasannya
tidak kita perpanjang di sini. Huruf apa saja yang mabni fathah, huruf apa saja yang mabni kasroh, huruf apa saja yang mabni dhammah, huruf apa saja yang mabni sukun, tidak kita bicarakan di sini. Yang kita bicarakan adalah kata-kata atau kata yang mabni dari isim dan fiil sekarang. Karena nanti saya katakan tadi kita akan berbicara tentang i'rab dalam nahwu. Lah ini berarti yang mabni, fiil yang mabni tidak ada i'rabnya nanti. Dalam artian tidak ada perubahan akhir kata karena terjadinya karena adanya status tertentu atau karena ada amil tertentu. Baik. Untuk fiil madhi. Fiil madhi itu pada dasarnya mabni fathah. Ketika dia sambung dengan kata tertentu bisa mabni sukun, bisa mabni dhammah. Ya. Jadi pada dasarnya mabni fathah. Kataba, alima, kharaja, jalasa, sami'a, intalaqa, iktasaba, ijtama'a, istaghfara dan seterusnya pada dasarnya mabni fathah. Fi'il madhi mabni sukun kapan? Kalau bersambung dengan tak mukhatab dan tak mutakallim. Ya. Di samping juga sambung dengan nun niswah dan dhamir na mutakallim ma'al ghair. Saya ulangi, fi'il madhi mabni sukun itu kalau satu sambung dengan tak mukhatab, dua sambung dengan tak mutakallim, tiga sambung dengan nun niswah, dan empat sambung dengan na dhamir mutakallim ma'al ghair yang menjadi fa'il atau naibul fa'il, istilahnya marfu'. Nah, itu baru mabni sukun. Letak mukhatab itu apa saja? Ya kalau kita mentasrif mulai dari fa'alta ada taknya, fa'altuma ada taknya, tak tuma, fa'altum taknya itu tak mukhatab, fa'alti taknya mukhatab juga, fa'altunna tak mukhatab. Kemudian tak mutakallim fa'altu. Kalau nun niswah satu, yaitu ketika fa'ilnya berupa nun niswah itu artinya yang memiliki makna perempuan banyak. Fa'alna, ya. Fa'alna, nanya tidak panjang. Kemudian sambung dengan na, dhamir na mutakallim ma'al ghair fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Fa'alna, ya. Jadi kalau yang na, yang mutakallim ma'al ghair itu nanya panjang, kalau fa'alna nanya pendek. Kemudian ada satu lagi fi'il madhi tidak mabni fathah ketika sambung dengan wawu jamak. Dhamir wawu jamak. Fa'alu, ya. Fa'alu, katabu, sami'u, jalasu, istaghfaru dan seterusnya. Wawu sukun di situ sebagai wawu jamak membuat fi'il madhinya mabni dhammah. Walaupun itu prosesnya sebenarnya dhammahnya karena ada wawu sukun itu.
Kemudian fi'il amar juga mabni. Fi'il amar mabni apa? Fi'il amar mabninya istilah orang-orang nahwu mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya. Mabni ketika mudhari'nya dibaca jazm. Mabninya itu seperti fi'il mudhari' dibaca jazm. Artinya ketika fi'il mudhari'nya dibaca jazm dengan sukun umpamanya, maka fi'il amarnya mabni sukun. Ketika fi'il mudhari'nya dibaca jazm dengan membuang huruf illah, maka fi'il amarnya mabni membuang huruf illah. Ketika fi'il mudhari'nya dibaca jazm dengan membuang nun, maka mabninya membuang nun. Ini fi'il amar. Kemudian yaitu ya, jadi ini fi'il amar. Banyak saya contohkan yang mabni sukun banyak sekali. Kataba, yaktubu dijazmkan jadi yaktub. Maka fi'il amarnya banyak. La taktub, jangan menulis, dibaca jazm. Litaktub, agar kamu menulis. Lah amarnya itu uktub. Ya. Jadi ini mabni sukun. Kalau mu'tal akhir umpamanya yarmi, latarmi, membuang ya di akhir, maka fi'il amarnya membuang ya-nya, irmi. Litad'u, agar kamu berdoa, ya kan? Atau litad'u, agar kamu mengundang. Lah ini tad'u membuang wawu, maka amarnya ud'u. Pada dasarnya mudah. Fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari', dijazmkan, kemudian huruf mudhari'ahnya dibuang. Kalau awalnya disukun, maka ditambah dengan hamzah wasol. Kecuali pada wazan af'ala, hamzahnya hamzah qata' karena hamzah aslinya dikembalikan. Akroma yukrimu, akrim, yukrimu dibaca jazm, yukrim, ya-nya dibuang, akrim. Nah, ini kemudian hamzahnya dikembalikan jadi akrim. Kemudian yang terakhir fi'il mudhari' mabninya membuang nun, yaitu al-af'alul khamsah. Ya, al-af'alul khamsah. Yang mudhari'nya berupa al-af'alul khamsah, maka ketika fi'il amar dibuang nunnya. Ya, dibuang nunnya. Istami'u, maka di situ ada tadinya tastami'una, dijazmkan nunnya dibuang jadi tastami'u, taknya dibuang, stami'u dikasih hamzah wasol jadi istami'u. Itu mabninya fi'il. Ya. Kemudian mabninya isim atau isim-isim yang mabni. Di samping isim-isim khusus yang mabni, ya, isim-isim yang mabni seperti isim dhamir, isim mausul dan lain-lain, ada isim tertentu yang mabni juga. Nah, ada isim-isim tertentu yang mabni juga. Yang ini bukan termasuk kemabnian yang selama-lamanya. Pada dasarnya aslinya ini isim mu'rab tapi menjadi mabni yang kita bahas di sini. Kalau isim yang sudah mabni sudah nggak usah dibahas. Man umpamanya orang, ma barang, ya kan? Alladzi yang umpamanya lagi, huwa dia dan seterusnya, itu tidak kita bahas. Yang kita bahas di sini adalah isim mabni yang
sebenarnya asalnya itu mu'rab. Apa saja? Coba sekarang yang mabni fathah, yaitu isim yang dibuat murakkab mazji, ya, yang dibuat murakkab mazji. Murakkab mazji di sini ini ada dua kata atau mungkin lebih, tapi rata-rata dua kata dijadikan seperti satu kata. Ya, dijadikan seperti satu kata. Ada yang karena situasi tertentu, dzaraf, ya, keterangan waktu, keterangan tempat, atau mungkin juga keadaan, atau bahkan ada yang adat, jumlah. Coba kita lihat sekarang yang murakkab mazji tersusun tapi tidak beraturan, ya. Murakkab mazji itu tidak beraturan. Ini ada yang dzaraf zaman, dzaraf makan, atau keterangan waktu, keterangan tempat. Contohnya, yusil atibba'u ayyunadzafa alfamu sobaha masa'a. Para dokter menasehati agar mulut dibersihkan pagi sore. Pagi sore, sobaha masa'a, itu murakkab mazji, mabni fathah, ya. Laila naharo, siang malam. Nah, kalau sekarang masanya COVID, yusi al atibba'u ayyunadzafa yunadzafa al kaffani, itu, atau antunadzafal kaffani soba'a fi kulli sa'atin, ya, sobaha masa'a, ya, sore hari, laila naharo, ya. Baik, para dokter memberi nasihat agar telapak tangan, dua telapak tangan dicuci setiap saat, pagi, sore, siang, malam, dan seterusnya. Kemudian contoh yang dzaraf makan, waqafa muqaddimul barnamiji baina MC, ya, berdiri baina di antara itu ada di tengah-tengah, ya kan, di antara ini dan ini, ya, tidak mungkin tengah, tidak pasti tengah, tapi baina, ya. Kemudian ada yang keadaan, ya, contoh huwa jarin baita, dia berjalan melewati rumah per rumah, door to door. Kalau door to door ya tidak rumah, pintu pintu. Wajarin baita ini murakkab mazji, keadaan apa? Keadaan berjalannya rumah per rumah. Kalau yang adat bilangan itu mulai dari 11 sampai 19 kecuali 12. Ya, kalau isna asyara itu yang mabni asyaronya, atau isnatai asyrota yang mabni asyarotanya atau asyrotanya. Untuk isna dan isnata itu tetap mu'rab, ya kan? Tetap mu'rab, cuma dibuang nunnya karena dia dianggap mudhof. Contohnya, ya, yang mabni murakkab mazji ini, saraftu ahada asyara dinaran, saya membelanjakan 11 dinar. Ihda asyrata liratan, umpamanya 11 lira.
Thamanu mitrin salasata asyara dinaron. Harga 1 meter 13 dinar. Ishtaraitul kitaba bisit tata asyara, bukan bisit tati lo ya. Bisit tata asyara dinaron. Saya membeli kitab dengan 16 dinar ya, mahal itu. Baik. Kemudian yang kedua murokab masji, tapi yang dimabnikan hanya kata yang pertama. Sementara kata yang kedua mu'rab tapi ghairu munsharif. Contohnya zurtu atharo ba'labaka. Aku mengunjungi peninggalan-peninggalan Ba'labak. Ba'lanya ba'albak ya. Ba'lanya itu mabni, kanya itu mu'rab tapi ghairu munsharif. Ya. Ghairu munsharif. Ba'labaku, oh begitu. Kalau menjadi mubtada umpamanya ba'labaku qaribun, umpamanya begitu. Ya. Kemudian yang ketiga yang memberi fathah lagi adalah isimnya la an-nafiyah lil jinsi. Isimnya la an-nafiyah lil jinsi. Kapan dimabdikan fathah? Kalau dia mufrad dan bukan mudhof. Kalau jamak mudzakkar salim tidak. Ya, la taliba fis sahati. Tidak ada santri, tidak ada mahasiswa di halaman. Ya begitu. Ya, la taliba. Ba itu isimnya la an-nafiyah lil jinsi. Kemudian yang kedua yang dimabdikan kasroh, yaitu kalau dia diakhiri dengan kata waih. Waih si bawaih. Contohnya halawai dan lain-lain yang diakhiri dengan waih. Waihi ya. Waihi. Kemudian yang dimabdikan dhammah apa? Yaitu dzaraf yang mubham. Dzaraf yang mubham yang dia itu sebenarnya punya mudhof ilaih, tapi lafadz mudhof ilaihnya tidak disebutkan, dipotong, tidak disebutkan. Contohnya ya, ata'adzaru 'anil hudur bisababi safari akhika a'rifuka min qablu wa min ba'du. Min qablu wa min ba'du. Nah ini qablu min qablu itu mabni dhammah karena sebenarnya dia itu memiliki mudhof ilaih yang dibuang, ya kan? Atau banyak amma ba'du yang paling banyak sering amma ba'du. Ba'du di situ umpamanya setelah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya, ini amma ba'da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wasyahadatain. Ini terlalu panjang, maka kemudian dihilangkan mudhof ilaihnya. Akhirnya itu dzaraf yang mubham. Mubham itu tidak jelas, tidak diketahui langsung. Karena apa? Ya harus melihat kata sebelumnya. Sehingga mudhof ilaih yang dibuang itu yang kemudian jadi mubham. Kemudian yang mabni dhammah lagi adalah munada alam mufrad. Munadanya alam mufrad. Ya Nabilu, marhaban, hai Nabil, selamat datang Nabil. Ada nakirah maqsudah, ya saiqu anzilni huna, anzilni min fadlik huna. Wahai sopir, saya diturunkan di sini ya. Nah, gitu ya. Ini saiqu itu nakirah tapi maksudah. Saiqun itu nakirah, tapi karena sopirnya cuma satu jelas itu. Berarti kamu, sopir itu sudah dimaksud. Kemudian yang terakhir isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim kalau dilihat dari tanwin dan tidak ada tanwinnya, itu ada yang munawwan, ada yang ghairu munawwan. Yang ditanwin dan tidak ditanwin. Nah, yang ditanwin itu yang banyak.
ta'irun, hadza ta'irun, ra'aitu ta'iron, nazartu ila ta'irin. Nah ini ketika tidak ada alnya ditanwin, itu kebanyakan isim seperti itu. Tapi ada isim yang tidak ditanwin, artinya al-mamnu'ah minas sarf, atau istilahnya isim ghairu munsharif. Jadi asma munawwanah dan asma ghairu munawwanah. Isim-isim yang ditanwin dan isim-isim yang tidak ditanwin. Lah isim-isim yang tidak ditanwin atau isim yang ghairu munsharif itu bisa kita bagi jadi 4. Apa itu? Yang pertama isim alam, yang kedua isim sifat, yang ketiga yang diakhiri dengan alif ta'nis, yang keempat itu isim yang bentuknya muntahal jumu'. Nah, ini bentuknya muntahal jumu'. Kita langsung ke yang terakhir aja. Isim yang berbentuk muntahal jumu', sighotnya adalah sighot muntahal jumu'. Itu contohnya masajidu, masjidun, masajidu, itu sighot muntahal jumu'. Masabihu, wazannya mafa'ilu, mafa'ilu, fawailu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu nanti dalam shorof. Kemudian ya isim ghairu munsharif, di samping yang muntahal jumu', bentuk muntahal jumu' ini, coba kita bicara alam. Isim alam apa yang ghairu munsharif? Tidak semua isim alam. Isim alam itu nama diri. Ya, nama diri. Nama diri itu ghairu munsharif ketika satu, ajam, artinya bukan bahasa Arab asli. Aslinya bukan bahasa Arab, tapi bahasa ajam, bukan Arab. Contohnya Ibrahim. Ibrahim itu bukan bahasa Arab, kan? Aslinya bukan bahasa Arab, kemudian diarabkan, atau karena nama Ibrahim, maka dia jadi isim ghairu munsharif, tidak ditanwin. Kemudian yang kedua itu kalau memang asli muannas. Asli muannas. Asli muannas maksudnya apa? Ya, baik itu muannasnya muannas hakiki. Jadi alam nama perempuan. Nama perempuan. Fatimatu, nama perempuan. Aisyatu, nama perempuan. Kemudian Su'adu, wah Su'ad. Su'ad itu juga nama perempuan, tapi masuk di Indonesia jadi nama laki-laki. Wah ini, wah itu Pak Su'ad. Su'ad itu nama orang laki-laki, jadi Pak. Tapi kalau di Arab sana bukan laki-laki, tapi itu nama perempuan. Kemudian ada Tolhatu. Tolhah itu muannas dia, ya kan, muannas. Muannasnya muannas lafzi, lafadznya memang muannas. Ya. Tapi dia mudzakkar maknawi, ya. Jadi sekali lagi nama muannas. Nama muannas baik itu muannas hakiki atau muannas majazi, lafadznya laki-laki mudzakkar tapi maknanya perempuan, atau lafadznya mudzakkar muannas maknawi walaupun lafadznya mudzakkar tapi maknanya muannas, atau lafadznya muannas maknanya mudzakkar. Itu alam, isim alam, nama yang seperti itu ghairu munsharif. Kemudian ada tambahan alif dan nun. Alif dan nunnya adalah tambahan, bukan asli. Ya, contohnya Utsmanu, dari ain sa mim kemudian ada tambahan alif nun. Adnanu, Fadlanu, ya kan? Nama orang Adnan, Fadlan, Utsman, Sufwan, Sufyan, dan lain-lain. Ramadan, nah itu isim ghairu munsharif. Kemudian tarkib masji. Nah ini tadi yang
tadi sudah ada. Hadramautu, ba'labaku. Nah, ini isim ghairu munsharif. Kemudian wazan berwazan fi'il. Berwazan fi'il. Contohnya ahmadu. Ahmadu itu af'alu, wazan fi'il. Kemudian ada nama yaglibu atau nama yazidu, zada yazidu, fi'il mudhari', ya kan, berwazan fi'il, maka isim ghairu munsharif. Kemudian udul. Udul itu dirubah, ya, ada perubahan. Umpamanya kata-kata amirun menjadi umaru, dalifun menjadi dulafu, zahilun menjadi zuhalu, ada rabi'un jadi ruba'u, sulasu, dan lain-lain, ya. Itu yang udul. Kemudian isim ghairu munsharif yang selanjutnya adalah isim sifat. Ini tiga dari illah atau alasan isim alam menjadi isim ghairu munsharif, yaitu kapan? Berupa wazan fi'il, ya, wazan fi'il, atau af'alu fa'la'u, ahmaru hamra'u. Kemudian ada fa'lanu fa'la, dan ada fu'alu maf'alu, ya, itu isim ghairu munsharif. Artinya di sini sebenarnya tadi ada, kalau dia itu sifat yang ditambahi alif dan nun, sifat berwazan fi'il, dan sifat udul. Nah, kemudian yang diakhiri dengan alif ta'nis, ya, yang dialifi dengan alif ta'nis. Alif ta'nis itu apa? Alif mu'annas. Itu ada dua, yaitu alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah. Maksurah maksudnya itu yang dipendekkan. Contohnya zikra, nah itu ada alif layyinah, itu alif maksurah. Tapi yang tidak ada hamzahnya. Kalau yang mamdudah, alif ta'nis mamdudah yang diakhiri dengan alif kemudian hamzah. Alifnya namanya alif ta'nis mamdudah. Alif dan hamzah itu maksudnya adalah alif ta'nis mamdudah. Hamzahnya ghairu munsharif. Lah, zikra tidak kelihatan harokatnya, karena memang alif tidak pernah diharokati. Itu untuk pertemuan kita saat ini, dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, suka, komen, komentar, kemudian subscribe kalau ada yang belum subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.